nama saya Abdul Azizab, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Di sini saya akan membacakan mata kuliah tentang interpersonal skill, tentang laporan tugas akhirnya, di mana di sini tentang mengenal 5S dalam budaya kerja Jepang. Mengenal 5S dalam budaya kerja Jepang. Di sini perusahaan industri Jepang dalam menjalankan proses industrinya selalu menerapkan prinsip 5S. Program 5S merupakan program yang digunakan untuk membentuk perilaku manusia agar dapat memiliki kebiasaan mengurangi pemborosan di tempat kerja. Program 5S pertama kali diperkenalkan oleh Jepang dan sekarang ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di luar perusahaan industri Jepang. 5S terdiri dari 5 kata dalam bahasa Jepang yang awalan huruf depannya S, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Kemudian di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam kata 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Berikut 5 penjelasannya. Yang pertama, seiri atau ringkas. Seiri dalam bahasa Jepang dan ringkas di dalam bahasa Indonesia merupakan langkah pemilihan barang, yaitu memisahkan antara barang yang berguna dan barang yang tidak berguna. Untuk barang yang masih berguna akan disimpan, sedangkan barang yang sudah tidak berguna harus dibuang. Barang yang tidak berguna lagi perusahaan nantinya akan dibuang atau disingkirkan, sehingga tempat kerja akan semakin bersih dan ringkas, dan nantinya akan membuat tempat kerja menjadi efisien. Yang kedua, seiton atau rapi. Seiton dalam bahasa Jepang atau rapi dalam bahasa Indonesia merupakan langkah penataan barang agar barang-barang tersebut ketika dicari akan lebih mudah ditemukan. Barang-barang dalam tempat kerja harus ditempatkan di tempat kerja secara rapi dan teratur, sehingga kapan saja barang tersebut akan digunakan akan lebih mudah untuk dicari dan ditemukan, serta barang-barang yang diletakkan secara rapi dan teratur akan lebih aman. Langkah ini akan membuat pekerjaan lebih efisien karena mengurangi waktu untuk mondar-mandir dalam mencari barang. Yang ketiga, yaitu seiso atau resik. Pengertian seiso dalam bahasa Jepang atau resik dalam bahasa Indonesianya merupakan langkah pembersihan barang setelah dilakukan penataan dengan rapi agar barang-barang tersebut tetap bersih. Selain itu, juga untuk menjaga lingkungan industri dan peralatan industri juga tetap bersih. Pembersihan barang industri, alat industri, dan lingkungan industri dibuat sebersih mungkin agar ketika bekerja menjadi lebih nyaman, sehingga mencegah motivasi kerja menurun yang disebabkan tempat kerja yang kotor.
Yang keempat yaitu seiketsu atau rawat. Seiketsu dalam bahasa Jepang atau rawat dalam bahasa Indonesianya merupakan langkah mempertahankan tempat kerja agar tetap ringkas, rapi, dan bersih. Penjagaan atau perawatan terhadap tempat kerja harus dipertahankan agar tempat kerja selalu dalam kondisi ringkas, rapi, dan bersih. Kondisi ringkas, rapi, dan bersih di tempat kerja harus diberi standarisasi agar standar-standar dalam menjaga lingkungan tempat kerja dapat dilakukan oleh seluruh bagian perusahaan dan dapat diperiksa secara teratur atau berkala. Yang kelima, shitsuke atau rajin. Shitsuke dalam bahasa Jepang atau rajin dalam bahasa Indonesia merupakan langkah penyandaran diri akan etika kerja, diantaranya adalah disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu saat melakukan pelanggaran, dan senang dalam melakukan perbaikan. Keberhasilan melakukan program 5S di tempat kerja dapat dilihat dari perilaku kebiasaan dari semua pelaku kerja pada perusahaan. Untuk dapat berhasil dalam penerapan program 5S, maka hal-hal yang harus dilakukan diantaranya adalah: yang pertama, melibatkan semua orang yang ada di dalam tempat kerja, baik dari level bawah, posisi paling bawah, atau dengan level atas, posisi atas. Yang kedua, membutuhkan komitmen dari manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan 5S selalu dilakukan semua orang setiap hari. Yang ketiga, merubah pikiran atau perspektif semua orang di dalam tempat kerja bahwa program 5S bukan hanya sekedar program untuk menjaga kebersihan saja, tetapi program untuk menumbuhkan kebiasaan pekerjaan agar lebih baik dan mengefisienkan waktu serta tenaga dalam bekerja. Yang keempat, menerapkan program 5S secara konsisten. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap jalannya program 5S secara teratur, baik dalam jangka mingguan atau bulanan. Yang keenam, melakukan edukasi tentang konsep dan keuntungan dari program 5S. Baiklah, itu saja pembahasan laporan tentang UAS tugas akhir mengenal 5S dalam budaya kerja Jepang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan, NIM 11950311538, jurusan Sistem Informasi kelas 4F, UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan apa itu 5S budaya kerja Jepang. 5S adalah singkatan dari 5 kata dalam bahasa Jepang yang diawali oleh huruf S: seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke.
Dalam bahasa Indonesia, kita juga bisa menerjemahkan 5S sebagai 5R. Seiri ringkas, seiton rapi, seisoresik, seiketsu rawat, sitsuke rajin. 5S adalah filosofi dan cara bagi suatu organisasi dalam mengatur dan mengelola ruangan kerja dan alur kerja dengan bertujuan supaya efisien dalam cara mengurangi adanya buangan atau waste, baik yang bersifat barang atau peralatan maupun waktu. Yang pertama, seiri ringkas. Budaya 5S yang pertama adalah seiri yang secara literal berarti teratur. Implementasi dari kebiasaan seiri ini dapat dilihat dari masyarakat Jepang terbiasa memisahkan alat atau komponen untuk ditempatkan pada tempatnya masing-masing, agar pada saat akan digunakan dapat secara ditemukan. Seiri pada dasarnya berarti menyortir segala sesuatu di setiap area kerja dan hanya menyimpan apa yang diperlukan. Pada umumnya, pekerja akan menandai dan membaginya menjadi barang-barang yang sering digunakan, kadang-kadang digunakan, dan tidak pernah digunakan. Barang yang sering digunakan disimpan dalam keadaan yang mudah dicapai. Sementara itu, barang yang kadang-kadang digunakan dipindahkan ke area penyimpanan umum, sedangkan barang yang tidak pernah digunakan biasanya dibuang, seperti sampah. Sebagai berikut, inilah contoh penerapan seiri atau ringkas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, seiton atau rapi. Seiton adalah menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan barang yang diperlukan. Setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Maksud dari seiton ini yaitu adalah merapikan alat-alat yang ada di tempat kerja kita atau tempat yang selalu kita berada dalam untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, inilah contoh penerapan seiton atau rapi dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, seiso, resik. Setelah menjadi rapi, langkah berikutnya adalah membersihkan tempat kerja, ruangan kerja, peralatan, dan lingkungan kerja. Tumbuhkan pemikiran bahwa kebersihan merupakan hal yang vital dalam kehidupan. Jika kita tidak menjaga kebersihan, lingkungan akan menjadi kotor dan menjadi faktor utama terjangkit penyakit tidak nyaman, menyebabkan berkurangnya produktivitas dan berakibat banyak kerugian. Lakukanlah pembersihan harian, pemeriksaan kebersihan, dan pemeliharaan kebersihan. Inilah sebagai berikut contoh dari seiso atau resik dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, seiketsu, rawat. Jadi seiketsu berarti adalah merawat atau mempertahankan. Siapapun yang melihatnya dalam keadaan bersih, mudah dimengerti, dan menanamkan dalam perasaan untuk selalu dalam kondisi bersih dan rapi. Sebagai berikut, inilah contoh seiketsu atau rawat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kelima, shitsuke, rajin. Shitsuke juga merupakan kebiasaan melakukan semua pekerjaan dengan benar sebagai kebiasaan. Selain itu, shitsuke merupakan upaya pembiasaan yang mana artinya semua kebiasaan 4S, seiri, seiton, seisos, dan seiketsu tidak mungkin bertahan lama. Bahkan mungkin tidak akan pernah terlaksana tanpa membuat semua orang melakukan berulang-ulang secara benar dan mempertahankan 3S pertama. Shitsuke juga merupakan akuntabilitas manajemen untuk melatih orang agar mengikuti peraturan perawatan ruangan. Manajemen harus mengimplementasikan aturan tersebut dan mempraktekkannya sehingga semua orang belajar darinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa shitsuke merupakan disiplin di tempat kerja, mengikuti, menaati peraturan dan mendisiplinkan untuk menjadikannya sebuah kebiasaan maupun kebiasaan di kehidupan sehari-hari kita. Inilah contoh dari shitsuke, rajin dalam penerapan kehidupan sehari-hari.
Baiklah, sekian dari saya penjelasan materi tentang 5S budaya kerja Jepang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah video saya tentang 5S kebiasaan orang Jepang, dan ini contohnya. Terima kasih. Di sini video ini kita menjelaskan bahwa yang saya gunakan atau yang saya perlukan dalam bekerja yaitu pertama kunci L, terus kunci baut, terus kunci T untuk membuka kap RX motor tersebut. Itu ada kunci L untuk as, dan ada baut-baut juga, terus ada lem tembak, dan nggak tahu dah. Terus ada penokok juga. Ini as, ada as motor juga. Ya, jadi yang bisa dilengkapin itu tuh kita simpan aja. Oke. Dan ntar saya tunjukin tempat penyimpanan kunci-kunci tersebut yang bisa diperlukan pada yang diperlukan untuk bekerja. Oke, pokoknya lihat aja. Terima kasih. Ya, di sini saya akan memberitahukan tentang membersihkan tempat kerja kita ya. Di sini saya bermula dengan sebuah PC, yaitu untuk mengediting stiker. Di sini saya membersihkan tempatnya, terus saya mensortir atribut-atribut di variasi. Kita pilih ke tempatnya masing-masing dengan sejenis dan taruh berurutan. Ya, di sini saya masih mensortir tempat kerja saya, dan para penonton lihat saja video saya ini.
kita harus menjaga tempat kerja kita. Kita ini membersihkan tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Kita ambilin dulu ya. Ini lagi beres-beres juga tempat kerja kita. Kita membersihkan rak. Kita tuh harus rapi ya, rapi. Itulah 5 kebiasaan orang Jepang, rapi ya kan. Obat nyamuk di sini, dan ini persediaan makanan kami. Dan ya begitulah, kalau nggak dirapiin ya nggak enak liatnya. Jadi kita rapiin dulu. Terus ini adalah perlengkapan kerja. Temuan perlengkapan kerja di bawah itu ya. Ya kita harus menyapu juga ya. Kita nyapu dulu biar bersih gitu. Biar bersih nampaknya. Maaf kalau kagak bersih ya susah gitu, tangan satu. Ya, kita bersihin dulu tempat kerja kita atau kamar kita gitu kan. Kamar adalah sebuah istana. Terus kita sudah menyapu, ngepel enggak lah ya, masalahnya karpet. Kita membuang sampah pada tempatnya, kita mensortir dulu sampahnya, kita cari dulu ya, begitulah ya. Lihat aja videonya ya, saya membersihkan tempat kerja saya atau kamar saya. Terima kasih. Seperti yang di pertama saya sudah jelaskan, kalau kita tuh harus merawat tempat kita gitu kan. Nah, dalam habit yang pertama ini, yakni adalah be proactive atau menjadi proaktif. Nah, proaktif artinya bersikap positif terhadap keadaan di sekeliling kita. Dan reaktif artinya bersikap negatif terhadap keadaan di sekeliling kita. Nah, dalam habits yang pertama ini menjelaskan bahwa kita manusia memiliki pilihan untuk mengemudikan hidup kita. Bukan hidup kita mengemudikan diri kita. Nah, habit ini juga menyangkut perubahan visi pribadi mengenai diri dan lingkungan. Contoh, sebagai mahasiswa, semisal dulunya seorang mahasiswa yang suka bermain game, keluyuran, gak jelas gitu kan. Nah, dia ingin mengubah visinya, ingin menjadi yang rajin, ingin belajar lebih rajin supaya cepat lulus kuliah. Itu yang dinamakan be proaktif, menjadi proaktif. Buat tugas besok atau sekarang ya.
Udah, sekarang aja lah. Nah, dari contoh tadi dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu kita yang mengendalikannya, lakukan sekarang atau besok. Yang kedua ada begin with the end in mind. Jika pada habits pertama menjelaskan bahwa kita adalah pengemudi hidup kita, maka dalam habits kedua ini menjelaskan kemana kita akan menuju. Mengapa kita harus menentukan tujuan hidup kita? Saint Covey memberikan 2 alasan, yaitu karena kita berada dalam persimpangan, di mana persimpangan yang kita tuju akan menentukan masa depan kita, masa depan hidup kita. Alasan yang kedua adalah bahwa jika kita tidak menentukan tujuan hidup kita, maka orang lainlah yang menentukannya. Jika orang lain menentukannya positif, tak apa, kita bisa mengikutinya. Namun, jika negatif, kita sendiri harus menentukannya. Dan juga, habit ini disebut sebagai principles of personal leadership. Prinsip-prinsip kepemimpinan pribadi. Karena dengan habit 2, individu akan dapat mengarahkan dirinya melalui kekuatan dari dalam. Bro, kamu mau nggak kerja sama aku? Lumayan loh, daripada nganggur kan. Maaf bro, urusan ini kayaknya enggak dulu ya. Coba tanya si dia. Gua kalau aku sih oke bro, mau aja. Oke, kabari aja. Nah, jika kita mengambil positif, pasti kita memilih untuk ikut bekerja. Namun, jika sebaliknya, kita akan lebih memilih buat jadi pengangguran dulu. Habit yang ketiga adalah put first thing first. Dahulukan yang utama. Nah, dahulukan yang utama adalah menentukan prioritas dan waktu kita. Mana yang harus didahulukan. Dimana nantinya kita harus memilih dalam 4 keadaan atau 4 kuadran. Yaitu penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, penting. Penting adalah hal-hal yang paling penting untuk kita, yang paling berkontribusi dalam tujuan hidup kita. Sedangkan mendesak adalah hal-hal yang menekankan untuk diperhatikan segera dan harus dikerjakan. But first thing first ini juga dikenal dengan principles of personal management. Karena habit ini memberikan kemampuan individu untuk mendefinisikan persoalan dan membuat prioritas. Aduh, gimana ya? Besok ada 2 deadline nih. Yang tugas pertama itu pukul 10 pagi
tugas kedua itu pukul 23.59. Harus ngerjain mana dulu ya? Mungkin tugas pertama aja dulu ya, karena kan deadline-nya pukul 10, sementara tugas kedua deadline-nya pukul 23.59. Udah, mending aku buat tugas yang pertama aja dulu. Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu kegiatan diurutkan berdasarkan seberapa penting dan mendesaknya kegiatan tersebut. Jika habit 1 sampai habit 3 lebih kepada pribadi, kali ini habit keempat lebih kepada umum, yaitu berpikir menang-menang. Bukan saya dan kamu yang menang, tetapi kita sama-sama menang. Dasarnya adalah bahwa kita semua itu sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, pola pikir menang-menang akan membantu kita di segala situasi, yang akan membuat kita memikirkan solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan, di mana setiap orang yang ada di sekitar kita merasa senang. Stephen Covey menyebutnya alternatif ketiga, yaitu solusi yang memuaskan semua orang. It's not your or my way, it's a higher way. Dan juga think win-win disebut sebagai principles of interpersonal leadership, karena menyangkut dimensi kepemimpinan yang lebih luas dari sekedar untuk diri sendiri, melainkan antar pribadi. Contoh, jika seorang mahasiswa hendak bersaing dalam mengejar IPK tertinggi, maka mahasiswa yang berpikir think win-win tidak akan mau bersaing, karena persaingan hanya akan membuat dirinya melihat fokus terhadap kegagalan saingannya. Nah, sedangkan jika berpikir think win-win, maka dia fokus pada yang dikerjakannya. Jadi kan gini, kamu tahu ilmu agama dan aku tahu ilmu dagang. Nah, gimana kalau kita sharing-sharing gitu, saling mengajari gitu. Gimana caranya aku mengajarkan kamu berdagang, kamu mengajarkan aku tak agama gitu. Jadi kita gabungkan antara agama dan berdagang, sehingga kita itu menghasilkan dunia akhirat gitu. Menurut kamu gimana? Boleh juga. Menurut aku itu ide yang bagus sih, menggabungkan antara ilmu agama dan dunia, yakni berdagang itu. Oke, kapan-kapan kita sharing ya mengenai berdagang, teknik berdagang dan agama. Aku mengajari kamu agama, kamu mengajari aku tentang teknik berdagang. Oke. Nah, think win-win sangat diperlukan baik dalam tim ataupun individu. Dengan adanya think win-win, kita bisa jadi lebih semangat dan saling support. Nah,
Maksud dari seek first to understand then to be understood adalah berusaha mengerti terlebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Nah, habit ini disebut sebagai principle of empathic communication karena menyangkut berbagai sikap dan perilaku komunikasi yang empatik dalam komunikasi antar pribadi. Bro, lu kenapa nggak jajan? Nggak apa-apa bro. Mungkin dia lagi nggak bawa uang kali. Yaudah, aku traktir aja kali ya. Oh, oke bro. Kalau lo mau jajan, ambil aja. Nanti gue yang bayar ya. Iya, lo ambil aja jajannya, nanti gue yang bayar. Oke? Seriusan bro. Kasih banyak ya. Kasih banget. Kapan-kapan gue traktir lo juga lah. Oke? Sekali lagi makasih ya. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa jika kita ingin dimengerti, maka kita harus mengerti orang lain terlebih dahulu. Tidak harus orang itu berkata, aku butuh bantuanmu. Tetapi kita harus lebih dahulu peka tentang keadaan dia gitu. Dalam habit ke-6 ini, kita akan membahas sinergis. Yakni adalah artinya membangun sinergi. Kita mungkin sering mendengar pepatah, the sum is greater than the parts. Dalam bisnis, aturan ini sangat berlaku. Saran Stephen Covey untuk memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan oleh pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Nah, latar belakang yang berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Kelompok saya mendapatkan tugas untuk berjualan produksi kuliner. Kita bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih. Maka ada anggota yang bisa dalam kuliner bertugas memproduksi dan ada yang bisa dalam internet bertugas mempromosikannya. Dengan begitu, hasil kami lebih besar dan cepat bila dibandingkan dengan tiap anggota memproduksi dan mempromosikan sendiri-sendiri. Selanjutnya ada habit yang ketujuh, yakni adalah sharpen the saw atau asah gergaji. Nah, habit ini disebut sebagai principle of balanced self-renewal atau prinsip-prinsip pembaharuan diri yang seimbang, yaitu satu habit yang berkenaan dengan pembaharuan diri yang harus terus menjadi lebih baik. Jika saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, maka saya harus terus belajar ilmu-ilmu yang baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Tapi di mana ya? Baik, untuk memulainya mungkin bisa dari rajin-rajin belajar mungkin. Oke, baik. Belajar aja dulu ya.
saya belajar supaya bisa menjadi sukses. Semangat belajar supaya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin menggapai sesuatu, misal kita ingin sukses, maka kita harus rajin-rajin belajar dan mengasah kemampuan kita untuk menggapai tujuan dan impian kita. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan tentang 7 habits atau 7 kebiasaan menurut Stephen Covey. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 habit atau 7 kebiasaan yang efektif. Yang pertama ada be proaktif. Be proaktif. Kalian tahu nggak sih be proaktif itu apa? Kita sering disuruh untuk lebih proaktif karena dengan proaktif bisa membantu karir kita. Dan dengan lebih proaktif dapat membantu dalam kehidupan secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proaktif. Jadi, apa perbedaan antara proaktif dan reaktif? Dalam lingkungan kerja, reaktif akan menunggu pesanan atau tugas yang diberikan setelah menyelesaikan tugasnya. Tetapi, orang yang proaktif akan mencari lebih banyak hal untuk dilakukan. Orang yang proaktif akan selalu mencari peluang untuk menjadi lebih baik. Intinya, orang yang reaktif menghadapi hal dalam hidup jika masalah itu datang. Sesuatu akan terjadi dan mereka akan bereaksi terhadapnya. Orang yang reaktif biasanya tidak memiliki rencana. Mereka hanya fokus saat ini, dan orang reaktif tak terbuka untuk berubah karena mereka suka berada di zona nyaman. Sedangkan orang yang proaktif biasanya memiliki sesuatu yang direncanakan. Mereka memiliki beberapa rencana karena mereka menyadari beberapa hal biasanya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Reaktif. Aldo, Apa? tugas Pak Ipul sudah mau deadline nih. Mari kita buat. Alright. Kalau gitu, aku yang nyari bahannya, kamu yang bikin PPT-nya. Alright. Oke. Nih Aldo, bahannya sudah selesai. Kamu bikin PPT-nya ya. Oke. Wah, tugasku sudah siap nih. Aku mau ngapain ya? Mending aku main ML. Be proaktif. Wah, di bagian ini aku sangat kesulitan, Nich. Apakah kamu bisa membantuku? Wah, sini biar aku bantu. Sudah. Wah, akhirnya tugasku selesai. Terima kasih, kawan. Oke. Yang kedua ada begin with the end in mind, atau memulai dari tujuan akhir. Di antara keenam kebiasaan lain, kebiasaan nomor 2 ini memberikan arah navigasi dan kontrol atau pengawasan terhadap setiap tindakan kita dalam menjalani kehidupan yang efektif. Pertanyaan sederhana yang menjelaskan kebiasaan nomor 2 ini, misalnya, mau menjadi apa kamu ketika dewasa? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi
Maknanya sangat penting bagi perjalanan kehidupan orang yang menjawabnya. Sesuai dengan jawabannya, misalnya jawabannya adalah pada masa depan saya ingin menjadi guru. Jadi, dalam proses menjalani aktivitas kehidupannya, orang yang menjawab itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada jawabannya. Maka dirinya harus melalui jalan yang mengarah pada keinginannya menjadi seorang guru, tidak pada jalan lain. Pada contoh sederhana di atas, jelas sekali bahwa kebiasaan nomor 2 ini memberikan gambaran yang berangkat dari imajinasi atau pikiran. Kebiasaan ini melatih diri untuk selalu memikirkan target akhir dalam sebuah tindakan. Untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Being with the end in mind. Ada teman ngajak nongkrong nih. Udah. Tapi tugasku banyak. Apakah aku harus lanjut menongkrong? Lebih baik aku membuat tugas. Akhirnya selesai juga tugas-tugasku. Ketiga. Yang ketiga ada put first thing first atau mendahulukan yang utama. Bagaimana agar saya dapat menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting? Yaitu ada 2 cara. Dengan fokus pada tujuan utama dan membuat rencana setiap minggu. Fokus pada tujuan utama ada dua tujuan utama, yaitu penting atau aktivitas yang mencerminkan prioritas, nilai utama, sasaran, dan misi Anda. Yang kedua ada mendesak. Mendesak adalah aktivitas yang membutuhkan perhatian Anda dengan segera. Perhatikan dan renungkan aktivitas-aktivitas apa saja yang termasuk penting dan tidak penting, serta aktivitas mana saja yang mendesak dan tidak mendesak. Lalu Anda mencoba petakan aktivitas-aktivitas Anda yang biasa Anda lakukan di tempat kerja, di rumah, dan di masyarakat, termasuk ke dalam kuadran keberapa. Pada kuadran pertama ada penting dan mendesak, dan kuadran kedua ada penting dan tidak mendesak. Kuadran 3 tidak penting dan mendesak, sedangkan kuadran 4 ada tidak penting dan tidak mendesak. Selanjutnya, buat rencana setiap minggu. Buatlah rencana yang mana aktivitas penting dan mendesak didahulukan, sedangkan aktivitas yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak dikesampingkan saja dulu, agar bisa fokus pada tujuan utama. Untuk lebih jelas, silahkan simak video berikut ini. Put first thing first. Waduh, banyak banget kegiatanku hari ini. Apa yang harus aku lakukan duluan ya? Tugas deadline, atau ikut turnamen, atau nongkrong bareng teman? Waduh, mending aku buat tugas yang deadline dulu. Wah, sudah siap. Selanjutnya aku mau ngapain ya? Waduh, jam segini sudah diajak turnamen. Sudah, ini aku turnamen dulu. Akhirnya menang. Selanjutnya aku ngapain ya? Mending aku nyelesain tugas yang gak deadline daripada nongkrong. Akhirnya selesai semua tugasku. Keempat. Yang keempat ada think win-win atau berpikir menang-menang.
Berpikir menang-menang adalah sikap terhadap kehidupan, suatu cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang. Kamu juga bisa menang. Bukan saya atau kami, tetapi sama-sama. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa kita semua sama, tidak ada yang unggul dan tidak ada yang lebih rendah. Berpikir menang kalah. Berpikir menang kalah yaitu sikap terhadap kehidupan yang mengatakan bahwa sukses itu sudah tetap besarnya. Dan kalau kamu mendapatkan potongan besar, sisanya tinggal sedikit untuk saya. Karena itu saya memastikan akan mendapatkan yang lebih besar terlebih dahulu. Menang kalah cenderung kompetitif. Dia tidak peduli seberapa baiknya dia asalkan dia lebih tinggi dari orang lain. Ciri-ciri menang kalah antara lain menggunakan orang lain baik secara emosional maupun fisik demi tujuannya sendiri, yang egois. Yang kedua ada berusaha maju atas pengorbanan orang lain. Yang ketiga, selalu memaksakan kehendak tanpa memikirkan orang lain. Menang-menang adalah keyakinan bahwa semua orang bisa menang. Kamu memperdulikan orang lain sebanyak kamu memperdulikan kamu sendiri. Contoh-contoh sikap menang-menang antara lain, kamu dipromosikan menduduki jabatan baru. Kemudian kamu bagi pujian dan pengakuannya kepada semua orang yang membantumu dipromosikan. Selanjutnya, sahabat terbaikmu diterima di kampus pilihanmu, sedangkan kamu tidak. Walaupun sedih, kamu ikut bersukacita atas keberhasilan sahabatmu itu. Untuk lebih jelas, silahkan simak video berikut ini. Menang kalah. Wah, Aldo, kamu sudah siap belum tugas Pak Ipul? Aku belum nih. Sudah, aku sudah selesai. Boleh aku melihatnya? Boleh, ini. Wah, terima kasih Aldo. Oh iya, aku juga belum siap nih tugas Bu Eva. Kamu udah siap belum? Aku kasih nggak ya? Belum. Ya udah, nggak apa-apa deh. Menang-menang. Aldo, aku sudah siap nih tugas Bu Eva. Kamu sudah siap belum tugas Pak Ipul? Nanti kita tukaran. Tugas Pak Ipul aku juga udah siap nih. Boleh-boleh aja tuh. Ya udah kita tukaran aja ya. Oke. Nah, biar aku lihat tugasmu dulu ya. Ini tugas Bu Eva. Wah, terima kasih Garena. Kelima. Yang kelima ada komunikasi empati. Mencoba untuk mengerti terlebih dahulu baru akan dimengerti. Itu inti dari komunikasi empati. Kenapa komunikasi empati menjadi sangat penting untuk membangun diri kita menjadi lebih efektif? Kita selalu berkomunikasi menggunakan tulisan, lewat perkataan, lewat gerakan tubuh. Kita berkomunikasi satu sama lain. Akan tetapi, apakah komunikasi kalian efektif? Apakah lawan komunikasi kalian mengerti dan memahami apa yang kalian ungkapkan? Dan apakah lawan kalian mengerti dan melakukan seperti apa yang kalian utarakan? Komunikasi dengan empati adalah komunikasi di mana kita menempatkan diri kita sebagai lawan bicara. Mendengarkan lawan bicara kita, mencoba memahami dirinya. Dengan komunikasi empati ini, kita akan mencoba mengerti lawan kita untuk memahami kesulitan dan segala kesusahan yang diutarakannya. Dari sana, kita akan dapat menangkap apa saja yang menjadi inti permasalahan dari lawan bicara kita. Untuk lebih jelas, silahkan simak video berikut ini. Komunikasi empati. Aldo, aku mau cerita nih. Jadi kan kemarin kan aku ikut turnamen. Terus aku tuh bermain menggunakan Elis. Terus aku pas meng-clear minnya itu ada musuh, dan musuhnya itu sangat mengerikan menggunakan Johnson. Johnsonnya
sangat asik banget gitu kan, menggunakan buff gitu. Jadi dia tiba-tiba mau ngekillku dan aku sangat tidak bisa mengapa-ngapain. Dan sekarang aku bingung mau ngapain. Aduh, aku juga pening nih, tugasku juga banyak. Sebaiknya aku lanjut main game atau buat tugas ya, kalau menurut kamu? Menurut aku, ketika kamu buat tugas, lakukan hal yang sangat bermanfaat. Wah, terima kasih atas saranmu Aldo. Akan kuikuti saranmu. Keenam. Yang keenam ada sinergi. Sinergi adalah bentuk kerjasama win-win atau menang-menang yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Menurut Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Activity People, jika 1 ditambah 1 sama dengan 3, maka itulah yang disebut dengan sinergi. Sinergi adalah saling mengatasi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat, dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Bersinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah. Sinergi adalah hasil lebih besar yang didapatkan dalam sebuah kerjasama. Untuk lebih jelas, silakan simak video berikut ini. Sinergi. Aldo, aku ada ide nih. Apa tuh? Kan tugas Pak Ipul kan ada 15. Kalau dibikin sendiri-sendiri kan capek. Mending kita berbagi tugas. Wah, ide yang bagus tuh Garena. Aku bikin yang ganjil, kamu bikin yang genap. Kan agar cepat siap. Oke. Ketujuh. Yang terakhir ada Serpent the Sow. Kalian pernah dengar tidak cerita tentang penebang pohon? Jadi ceritanya ada seorang pemuda yang mencari pekerjaan di sebuah perusahaan dan dia mendapatkan sebuah pekerjaan, yaitu disuruh menebang pohon sebanyak 200 batang per hari dan dia diberikan sebuah kapak. Jadi pada hari pertama saat dia menebang, dia mendapatkan 300 potongan dan dia sangat senang karena dia bisa melebihi dari yang diminta. Dan pada minggu kedua dia berhasil mendapatkan 200 potong kayu. Hingga minggu berikutnya turun lagi menjadi 100. Kira-kira apa penyebabnya? Bukan karena pemuda itu makin melemah, tetapi karena kapak yang digunakannya semakin tumpul. Dia selalu beranggapan, daripada saya menghabiskan waktu untuk mengasah, lebih baik saya menghabiskan waktu untuk menebang pohon. Mengasah itu penting, namun sering diabaikan. Kecenderungan setiap manusia termasuk saya juga seperti itu, tidak pernah mengasah. Itulah yang dia angkat dalam Seven Habits ini. Mengasah gergaji, kita harus selalu mengasah gergaji kita untuk dapat berproduksi dengan lebih baik. Kita harus selalu mengasah gergaji kita agar selalu tajam. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Serpent the Sow. Oke, baiklah. Hari ini kita akan mengulangi materi sebelumnya. Apa itu jaringan? Waduh, ini kan semalam sudah belajar. Kok bisa lupa ya? Aduh, kenapa aku tidak mengulangi materinya? Aduh. Hei kamu, apa itu jaringan? Jaringan itu
jaringan adalah perangkat keras, Pak. Oke, bagus. Terima kasih Hugo. Bella, sekian penjelasan 7 Habit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.